أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sidang pengajian online yang berbahagia. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan taufik, hidayah, juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan pengajian rutin kita. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita memasuki minggu kedua dalam acara pengajian ini. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di dalam minggu kedua ini, ya, hari Rabu kedua ini, seperti biasa saya akan menyampaikan materi mengenai hadis. Ya. Jadi lanjutan dari materi yang bulan lalu. Memang sebulan sekali kita sampaikan, ya, ini yang saat ini baru bisa kita laksanakan. Tapi tidak mengurangi dari berkahnya, ya kita akan coba terus ya jalani program ini ataupun acara ini ya sesuai dengan anjuran atau instruksi arahan dari pusat ya dari imam kita tercinta bahwa sampai saat ini memang semua kegiatan kita masih secara daring atau online. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kembali saya juga ingatkan ya karena memang acara online ini sangat dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu ya kita harus berdisiplin mengenai waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita pun tidak lebih dari 40 menit saja. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan program ini bisa membawa kita kepada berkat, rahmat, karunia, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, sebelum saya menyampaikan hadis, ya, sebelum lupa, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam WA saya. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pertanyaan mengenai masalah penjelasan mengenai candah ya. Pertanyaan dari Bapak Edi ya, Pak Edi Juari dari Banda Aceh bahwa beliau menanyakan mengenai candah. Memang saat itu juga sudah saya sampaikan juga beberapa poin, tapi seperti saya sampaikan bahwa bagi yang mau bertanya karena tidak sempat di dalam acara pengajian ini ya boleh secara japri atau telepon atau SMS ataupun WA ke nomor saya. Nanti sesuai janji saya maka saya akan jawab ataupun akan saya sampaikan kembali dalam acara pengajian ini. Ya. Nah, jadi sebelum menyampaikan beberapa hadis ya
saya ingin menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi apa yang ditanyakan mengenai canda, yaitu mengenai pembayaran canda. Ya. Nah, seperti kita maklumi bersama bahwa canda itu merupakan keharusan atau kewajiban yang harus dibayar oleh seluruh anggota jemaat. Ya. Jadi anggota jemaat yang dia sudah memiliki penghasilan, ya, maka dia wajib ataupun harus membayar canda itu dengan beberapa kategori. Ya, ada yang 1/16, ada yang 1/10, ya, bahkan ada yang sampai 1/3. Nah, ini dasarnya dari mana? Ya. Jadi dasar pembayaran canda itu adalah di dalam Al-Quran sendiri. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan kan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Jadi dari apa-apa yang aku rizkikan ataupun kami berikan rizki, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kalian, yunfikun, kalian infakkan. Ya, jadi canda itu merupakan kategori kita ini berinfak atau membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi canda ini wajib bagi seluruh anggota jemaat, ya, untuk membayarnya. Dengan catatan tadi, ya, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat. Ya. Rezeki di sini ini bisa bermacam-macam, tidak mesti harus secara materi saja. Ya, kesehatan itu pun juga rezeki. Ya, bahkan itu tidak ternilai harga rezekinya. Ya. Kemudian juga tenaga, kemampuan, ya, talenta, itu pun juga semua adalah rezeki. Nah, berhubungan dengan canda ini adalah yang berhubungan erat dengan masalah harta kekayaan atau dengan penghasilan. Ya. Jadi patokannya selama kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya, selama kita diberikan rezeki ataupun ya harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu wajib dikeluarkan candanya. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita tidak punya penghasilan? Ya. Ya, kalau kita tidak punya penghasilan, ya apa yang bisa kita kasihkan? Namanya juga tidak ada. Ya. Jadi ya itu sudah berarti kan harus menerima, harus dibantu, harus mendapatkan penghasilan kalau dia tidak berpenghasilan. Ya. Tapi selama berpenghasilan, ya, itu harus dikeluarkan candanya. Nah, oleh karena itu di dalam jemaat pun juga pembayaran canda itu memiliki tingkatan masing-masing. Ya. Ada yang dikatakan canda am, ya. Ada juga dikatakan canda wasiat ataupun kisah amannya. Nah, bagi para orang ataupun para anggota jemaat dia yang sudah berwasiat, ya, maka dia tidak boleh kosong di dalam membayar candanya. Kenapa dia tidak boleh kosong? Karena salah satu syarat wasiat itu, ya, dia mencantumkan sudah berpenghasilan, ya, bahkan dia memiliki minimal penghasilan, ya. Terakhir saya dapat informasi bahwa penghasilan bagi yang daftar wasiat itu dia minimal dia 1 bulan memiliki penghasilan Rp500.000. Ya. Artinya kalau orang-orang jemaat dia yang sudah memiliki nomor wasiat ataupun dia sudah berwasiat, ya, paling tidak, ya, paling minimal sekali dia membayar cadahnya itu berarti 10% dari 500.000. Berarti Rp50.000. Ya. Setidak-tidaknya dia tidak punya penghasilan. Ya. Kenapa orang-orang berwasiat seperti ini? Ya. Karena dia setidaknya dia itu mencadahi apa yang ada di dalam dirinya. Maksudnya begini, kenapa saya katakan mencadahi apa yang ada di dalam dirinya? Ya. Setidak-tidaknya orang punya penghasilan di zaman sekarang pasti dia masih bisa makan. Ya. Nah, makan itu kalau kita misalkan hitung ya 1 hari paling minimal misalkan seseorang itu makan dia 15.000 ataupun 20.000 misalkan selama 3 kali makan. Taruh misalkan kalau dia tidak punya penghasilan 2 kali makan lah 20.000. Ya. Berarti kalau dia dikali 30 hari, ya, berarti dia kurang lebih 500 sampai 600.000.
Ya, nah inilah yang dia harus candahi. Nah jadi bagi orang-orang yang sudah berwasiat, minimal dia mencandahi apa yang dia makan. Kalau memang betul-betul dia tidak memiliki penghasilan. Ya. Jadi sebetulnya bagi orang yang berwasiat itu sebetulnya membersihkan apa yang dia makan, belum dari yang dia hasilkan. Entah dia dari kebunnya, entah dari ladang, entah dari perdagangannya, dari jualannya, itu beda lagi. Tapi minimal seperti itu. Ya, bagi orang-orang yang sudah berwasiat. Makanya orang-orang berwasiat itu tandanya selalu ditanyakan. Karena tadi paling tidak dia sebangkrut-bangkrut ataupun setidak punya penghasilannya pun ya dia mencatai apa yang dia makan. Nah, itulah orang-orang berwasiat. Makanya dia mendapatkan suatu perlakuan khusus. Kenapa? Karena apa yang dia makan, apa yang dia terima pun dia keluarkan, dia bersihkan. Ya. Inilah kekhususan ya ataupun keistimewaan bagi orang-orang yang sudah berwasiat di dalam jemaat ini. Nah, jadi ini sebagai penjelasan singkat dari saya, sebetulnya panjang sekali mengenai canda ini, tapi intinya seperti itulah ya, bahwa canda itu kewajiban bagi kita selama kita memiliki penghasilan dan kita memiliki kategori masing-masing di dalam canda ini, termasuk ada canda am dan juga canda wasiat. Ya, di dalam jemaat bagi orang yang sudah berwasiat, dia memiliki kewajiban minimal dia ya mencandahi apa yang dia makan. Minimal dia membayar iuran apa yang dia makan. Ya, maka kita orang-orang berwasiat tadi saya katakan ada kategori untuk dia itu penghasilan minimal. Jadi sudah berpenghasilan. Ya. Nah, insya Allah kalau ini dilaksanakan, kalau ini dikerjakan, ya, bahkan saya ada satu pengalaman yang saya tambahkan sedikit saja, ya. Dulu ada anggota jemaat mubain baru, dia daftar wasiat, ya. Jadi ketika mendengar wasiat dia langsung daftar, ya. Dia seorang guru saat itu, ya. Nah, dia penghasilan bukan diambil dari gaji gurunya saja, tidak. Bahkan setiap dia mendapatkan rezeki apa saja, ya, misalkan dapat bonus ataupun dapat gaji ke-13 ataupun misalkan dia ditraktir makan sama orang ataupun siapa saja dapat, itu dia selalu tulis keluarkan 1/10. Misalkan sore ini dia pulang ngajar ya, ada yang ngajak makan siang misalkan ya, dia tulis makan siang sama si Anu misalkan harganya sekian, harganya misalkan 20.000, dia terus keluarkan, dia rinci tiap bulan ya, dan dia berikan. Nah, ini bagaimana hasilnya, bagaimana menunjukkan bahwa ketakwaan orang tersebut ya, karena dia sudah daftar wasiat walaupun sudah menjadi anggota MUSI ya, dan kebetulan dia seorang perempuan musiah ya. Nah, jadi dia begitu berhati-hati di dalam setiap menerima rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena saking ingin tadi wa mimma razaqnahum yunfikun ya, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala beliau infakkan. Nah, jadi inilah jadi untuk pengetahuan kita khususnya bagi orang-orang yang membayar candah ya di dalam jemaat ini. Nah, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya karena ada pokok bahasan yang lain ya, saya cukupkan dulu untuk pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan sampai di sini ya. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai hadis. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah SAW ya, yang saya ambil dari 40 mutiara hadis yang sudah diterjemahkan. Di sini ada hadis yang ke-25 ya. Kemarin kita membahas hadis yang mengenai hati kalau nggak salah ya. Yang kedua itu hindarilah hal yang senantiasa menimbulkan perasaan pedih di dalam hati ataupun kalbu. Nah, sekarang ini adalah hadis yang ke-25 ini. Subjudulnya adalah janganlah meniru-niru bangsa yang lain. Nah, ini ya kenapa di sini ada hadisnya, kita akan coba bahas. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha bi qaumin fa huwa
pendek ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Riwayat Abu Daud. Artinya bahwa An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasyabaha, ya, barang siapa yang tasyabaha, meniru-niru, bi qaumin, ya, bangsa yang lain, fahuwa minhum, ya, maka dia akan dianggap dari bangsa itu. Ya, ini riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi di sini ada penjelasan mengenai hadis ini, ya, bahwa siapa yang meniru suatu kaum ataupun suatu bangsa, maka dia akan dianggap termasuk ke dalam kaum tersebut, ya, ataupun terhadap golongan tersebut. Ya, nah ini otomatis pasti dia menekankan tentang bahwa kita ini harus memiliki jati diri sendiri, artinya ya harus kita ini bukan meniru yang lain, ya, justru kita ini harus memberikan contoh kepada yang lain. Nah, di sini diterangkan hadis yang pendek ini mengandung suatu pengertian ilmu jiwa yang sangat dalam sekali. Maksudnya ialah barang siapa yang meninggalkan tata cara kehidupan dan ciri-ciri kebangsaannya, serta meniru bangsa-bangsa yang lain, sudah tentu dia akan dianggap bahwa hatinya telah terpengaruh oleh tata cara hidup bangsa lain itu. Dan akal pikirannya juga telah dijajah oleh bangsa itu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Jadi ternyata dari hadis yang cukup pendek ini memiliki ilmu jiwa yang sangat dalam. Ya, kenapa dikatakan memiliki ilmu jiwa yang sangat dalam? Karena kalau kita sudah ada timbul ingin meniru-niru, ya, ataupun mengikut-ngikut, ya, suatu ciri suatu bangsa yang lain, ya, ataupun suatu kebiasaan bangsa yang lain, maka ini secara otomatis dari aspek kejiwaan ataupun secara psikologinya pun, ya, kita akan seperti demikian ataupun mengikut ke dalam apa yang ada di dalam suatu kaum, suatu bangsa tadi. Ini dari segi aspek kejiwaannya dulu. Karena hasrat meniru-niru yang demikian timbul dari rasa, ya, rasa rendah diri, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya inferiority complex, ya, yakni seseorang memandang adat istiadat serta tata hidup bangsa lain lebih tinggi dan dianggap rendah kepada adat istiadat serta tata cara hidup bangsanya sendiri. Nah, ya, jadi dikatakan bahwa dia sudah memiliki rasa tadi, ya, dikatakan rasa rendah diri. Artinya dia tidak pede, tidak confident dengan apa yang dia sudah punya, apa yang dia sudah miliki, sehingga dia harus meniru-nirunya. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa akibat dari meniru-niru tersebut, maka akan pikiran pun akan terjajah pula. Dan perilakunya pun akan meniru bangsa lain secara membabi buta. Ya. Orang yang demikian tentu akan dianggap sebagai bagian dari bangsa yang ditirunya itu. Nah, jadi sebetulnya yang diperhatikan oleh ajaran Islam itu, ya, jangan sampai ketika kita meniru-niru suatu bangsa, ya, kalau untuk kebaikan mungkin tidak masalah, ya. Jadi awalnya kita ingin meniru sesuatu lah, apa saja misalkan kebiasaannya, ya. Nah, ini akan mengakibatkan tadi rendah diri kita, ataupun dikatakan tadi inferiority complex tadi, ya, sehingga nanti lama-kelamaan secara aspek jiwa ataupun secara aspek psikologis kita akan misalnya memukul rata untuk mengikuti semuanya. Artinya baik buruk karena itu akan diikuti secara membabi buta, ya, tanpa ada filter lagi, tanpa ada disaring lagi. Nah, ini yang ditekankan di dalam hadis ini, bahwa janganlah kita ini meniru suatu bangsa, karena kalau kita sudah meniru secara membabi buta, maka kita akan termasuk ke dalam golongan tersebut, terhadap bangsa tersebut. Ya. Nah, jadi bisa kita ambil tarik kesimpulan bahwa jadilah kita ini satu jati diri yang
memang kita ini memiliki suatu kepercayaan dari diri kita sendiri. Ya, jangan bergantung kepada yang lain. Dan memang kan jiwa istiqomah inilah yang memang ditegakkan ataupun memang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, dengan hadis yang indah ini, yang mulia Rasulullah SAW memperingatkan kepada kaum muslimin agar mereka sekali-kali jangan mau meniru tata cara hidup adat istiadat bangsa lain. Ya. Mereka harus lebih dan menjunjung tinggi ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran-ajaran lain. Ya. Memandang peradaban Islam lebih baik ketimbang peradaban-peradaban yang lain. Kalau tidak demikian, kelak akal dan pikiran mereka akan terkungkung di dalam penjajahan. Ya, kepribadian serta kehormatan diri itu akan lenyap. Dan memang tidak diragukan bahwa penjajahan alam pikiran lebih buruk dan lebih berbahaya lagi ya daripada penjajahan secara fisik. Seorang budak secara fisik memang menjadi milik tuannya, tetapi hati dan otaknya merdeka. Sebaliknya, seorang yang alam pikirannya terjajah, meskipun secara fisik dia bebas, namun hati dan otak juga pikirannya itu tidak bebas. Amal perbuatannya tidak lebih dari gerak-gerik kera yang hanya pandai meniru dan menari karena melihat orang-orang yang menari. Nah, jadi inilah Islam. Ya, Islam mengembalikan ke dalam jati diri kita yang sesungguhnya. Ya. Bahwa setelah kita mengaku sebagai Muslim, ya, artinya orang yang kita ini mengakui Tuhan, mengakui Nabi Muhammad, ya, bahwa kita ini adalah seorang Muslim, bahwa jati diri kita ini sudah diwarnai dengan warna keislaman. Ya, artinya ajaran-ajaran Islam itu kita sudah serap. Ya, dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita mewarnai diri kita ini dengan ajaran Islam. Nah, Islam ini dengan hadis ini ya ingin menetapkan bahwa jati diri kita adalah seorang Muslim. Jadi kita tidak perlu lagi meniru-niru kaum ataupun bangsa-bangsa yang lain. Ya, karena kita sudah ikrar, kita sudah janji, kita sudah kokoh, sudah teguh di dalam hati kita bahwa kita seorang Muslim. Jadi perlu diingat di sini bahwa jati diri kita ini adalah seorang Muslim. Ya. Dan kita ini menjadi contoh, menjadi teladan ya untuk yang lainnya. Bukan sebaliknya. Ya. Malah kita ini mengambil teladan ataupun mengambil contoh dari kaum yang lain. Ya. Yang belum tentu itu baik dan belum tentu kita pun meyakininya. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan bahwa adat istiadat kaum muslimin itu ya bahwa kita ini harus lebih menjunjung tinggi Islam itu sendiri ya dibandingkan dengan adat yang lain ya. Nah, ini perlu di sini juga saya sampaikan karena memang adat ini suatu hal yang sangat sukar itu dihindari ya. Jadi seolah-olah mereka itu menganggap itu sangat penting ya daripada yang lainnya. Padahal kalau kita sudah mewarnai diri kita, kalau kita sudah mengaku menjadi seorang Islam, ya warnailah diri kita itu adat kita itu adalah ada seorang Islam, tidak ada yang lain-lain. Ya. Di sini saya katakan, man tasyaha biqaumin. Jadi barang siapa yang tasyabaha, meniru satu kaum, ya maka dia akan masuk ke dalam itu sendiri. Ya, dikategorikan ke dalam kaum itu sendiri. Jadi kalau kita sudah, saya sampaikan lagi, kalau kita sudah mengaku sebagai orang Islam, ya warnailah dengan Islaman itu sendiri. Ya, tidak perlu meniru yang lain-lain. Ya. Karena apa efeknya? Kalau kita masih meniru terhadap adat ataupun kebiasaan, tradisi kaum yang lain, ya, itu nanti akan terjajah secara akal dan pemikiran kita. Secara hati kita akan terjajah, akan terkungkung. Ya. Artinya kita ini tidak bisa bergerak. Ya. Memang penjajahan secara fisik itu ya menunjukkan bahwa secara tadi dicontohkan budak itu milik tuannya, tapi hati dan pikirannya dia bebas, bukan milik siapa-siapa. Tapi kalau penjajahan secara tadi ya secara hati ya
secara otak, secara pikiran, ya, meskipun kita nampak bebas, tapi kita ini terkungkung, tidak bisa kemana-mana. Nah, inilah yang dihindarkan ataupun yang dijauhi oleh ajaran Islam, ya, bahwa ketika kita meniru-niru suatu kaum, itu akan menjajah diri kita sendiri. Dan memang ini sudah terbukti, banyak seperti itu. Ya. Banyak orang sudah sadar bahwa ada kebiasaan ini tidak baik, susah, ataupun ya misalnya membuat dia jenuh, membuat dia bosan, ya. Tapi dia sudah terjajah secara hati, artinya akhirnya dia tidak bisa bebas ke sana kemari. Ya, karena semua sudah terkungkung, sudah terikat oleh tadi kebiasaan tadi. Oleh karena itu meniru-niru tadi asalnya. Ya. Jadi dalam hal ini janganlah kamu meniru suatu kaum, ya. Karena ketika kamu meniru suatu kaum, kamu akan terjajah secara hati, secara pikiran, sehingga hidup kamu akan terkungkung, tidak akan bisa bebas. Ya. Nah, ini saya sampaikan mengenai hadis yang tadi saya bacakan itu. Nah, kemudian juga di sini ada juga penjelasan. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Sangat disesalkan kaum muslimin di zaman sekarang. Ya. Kendati sudah ada pelajaran yang penuh hikmah dari junjungan mereka yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bahkan taklid buta terhadap kaum Masehi dari dunia Barat. Ya. Bangsa Inggris datang ke Hindustan, mereka kebanyakan kaum muslimin. Ya. Kemudian juga, saya ulangi lagi, bangsa Inggris datang ke Hindustan, maka kebanyakan kaum muslimin bersimpu dan duduk kepada peradaban dan adat istiadat mereka, sambil terus meniru-niru cara hidup mereka. Ya. Janggut orang muslim mulai hilang, pakaian mereka diganti dengan pakaian orang barat, jas, pantolan, dan dasi lain sebagainya. Di dalam pesta-pesta mereka hidangkan minuman-minuman keras, ya, adat-adat buruk dan lain sebagainya. Ya. Istri-istri mereka dengan bersolek, ya, pergi pelesir dan berjalan-jalan. Ya. Apakah semua ini bukan contoh yang amat buruk dari ungkapan bahwa barang siapa yang meniru-niru bangsa lain, maka dia akan dianggap sebagai bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, ya, pergunakanlah akal kita dan kita harus insaf dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi ini sangat disesalkan memang ya di zaman sekarang ini tadi diceritakan di Hindustan, bukan di Hindu saja sebetulnya. Ya. Hampir di seluruh daerah kalau kita perhatikan, ya, tidak hanya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan ataupun di mana saja, memang adat itu begitu sangat kental. Ya. Begitu sangat istilahnya mendarah daging. Ya, susah untuk dihindari. Nah, jadi kalau bukan kita sekarang yang mengawalinya dari diri kita, ya mau siapa lagi? Ya, karena memang Islam ini datang, ya, untuk menjadi garam dunia, artinya untuk mewarnai, bukan kita ini diwarnai. Ya, jadi mulai dari kita sekarang inilah yang harus mengubahnya, kebiasaan-kebiasaan ataupun adat-adat, tradisi-tradisi buruk, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ini. Kita harus banyak mengkaji, kita harus banyak melihat bagaimana contoh dari yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah uswatun hasanah. Ya. Dialah sebaik-baik contoh untuk kita. Ya. Kalau kita memang betul-betul ikrar, janji di dalam hati kita bahwa kita adalah seorang mukmin, ya, kita adalah seorang muslim yang sudah menyerahkan diri kita, maka contoh ataupun panutan, ya, di dalam diri kita tiada lain hanya Rasulullah SAW. Uswatun hasanah kita hanya Rasulullah SAW, tidak ada yang lain-lain. Ya. Jadi inilah pergeseran nilai ataupun pergeseran moral yang begitu sangat disayangkan, ya, begitu sangat banyak sekali dikerjakan oleh orang-orang Muslim, ya, yang awalnya tadi dia dari meniru-niru, mengikut-ngikut, ya. Lama-kelamaan itu menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging dan itu susah dilenyapkan dan itu susah dihilangkan. Ya. Jadi
Jemaat ini datang untuk menghilangkan alat-alat yang buruk, untuk menghilangkan tradisi-tradisi yang buruk. Inilah yang perlu diingat, tadi dikatakan bahwa jangan sampai kita ini menjadi buta, ya, menjadi apa bahasa taklid, ya, mengikut ke sana kemari, tidak punya kekokohan, tidak punya pegangan, tidak punya keteguhan di dalam keimanan kita. Ya, ini tidak diharapkan, ataupun ini tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, ya, mengenai hadis ini bahwa bagaimana ketika kita asalnya meniru-niru suatu bangsa ataupun meniru-niru suatu kaum, ya, lama-kelamaan kita menjadi bersimpuh ke dalam kaum tersebut dan dikategorikan ke dalam bangsa tersebut ataupun ke dalam adat tradisi tersebut. Ya. Nah, sebelum itu menjadi darah daging kita, sebelum itu kokoh kuat di dalam diri kita, kita harus menghindari dan sadar diri, ya, bahwa kita ini adalah seorang Muslim, bahwa kita adalah orang yang mencontoh junjungan kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad, itulah yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita laksanakan. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin hadirat semuanya, ya inilah materi pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan bahan introspeksi, ya, untuk menyadarkan diri kita, ya. Jangan-jangan selama ini kita ini ya asik ataupun misalkan kita ini terlena di dalam kehidupan, ya, adat-adat yang buruk, ya, yang dibawa oleh satu kaum dengan mengatasnamakan, ya, ini mungkin untuk pergaulan, ya, ini untuk misalkan untuk ya tadi bermasyarakat, sosialisasi dan lain sebagainya. Ya, kalau memang itu buruk, kalau memang itu harus kita hindari, ya kita jauhi. Ya, kita berusaha sekuat tenaga. Dan insya Allah Allah Ta'ala pun akan memberikan bimbingannya, dukungannya, bantuannya kepada kita ketika kita ingin melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi saya bacakan bahwa man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, jadi barang siapa yang meniru suatu bangsa ataupun suatu kaum, ya, sementara dia meninggalkan adat istiadat sendiri ataupun bangsanya sendiri, maka dia akan termasuk ataupun dianggap ke dalam kaum itu. Ya, bukan berarti kita tidak boleh ataupun membatasi pergaulan, tidak. Ini bukan masalah pergaulan. Ya, kalau bergaul kita boleh dengan siapapun, ya tidak ada batasnya. Tapi di dalam pergaulan kita harus menjadi jati diri kita sendiri. Ya, jangan sampai karena pergaulan malah kita ini terbawa arus, ya, terbawa aliran sehingga kita ini menjadi kaum itu sendiri. Ya, jadi ini adalah bagaimana Islam ini menekankan kepada kita bahwa kita memiliki jati diri sendiri, yaitu seorang Muslim yang hakiki ataupun Muslim yang sejati. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, ada waktu sekitar 3-4 menit lagi. Ya. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Kita akan tutup pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lupa di dalam doa kita doakan untuk Bapak Amir yang masih sakit, ya. Kemudian juga kita doakan juga untuk semua, ya, anggota jemaat, ya, di mana saja berada, ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya, karena memang sekarang lagi musim seperti ini dan kesehatan ini adalah hal yang sangat penting, ya. Jadi termasuk acara yang seperti ini pun dan kita laksanakan semata-mata ini karena untuk kesehatan kita juga, ya. Kemudian juga kita doakan, ya, untuk saudara-saudara yang lain, ya, mudah-mudahan diberikan kemajuan, ya, baik secara jasmani ataupun secara rohani, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup dengan doa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Rabbana afrigh 'alaina aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi akhirni min khalaqti wa akhirni min qadati wa sultan. Rabbana syahid syafi syifa'an nasifa'u qa'alim. Rabbana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin Allahumma amin. Jazakumullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.